Hai, saya Aska. Welcome at Lemark Workshop and Kitchen Studio. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resep dan tips and trik tentang cara pembuatan mochi bread. Nah, di dalam pembuatan mochi bread sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mochi dough, yang kedua, filling, dan yang ketiga, topping. Nah, langsung saja kita menuju step yang pertama. Kita akan membuat doughnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukin air dulu dalam panci ya. Setelah itu kita masukkan butter. Masukkan semuanya. Setelah butter, garam, gula pasir, dan yang terakhir susu bubuk. Nah, ini kita masak dulu kurang lebih sampai dia panas saja, nggak perlu sampai dia mendidih. Dan harus menggunakan api yang kecil karena kalau terlalu besar takutnya margarinnya itu yang udah nempel di panci malah gosong. Ini kita panaskan sampai gulanya larut. Nah, sambil kita menunggu gulanya larut, kita campur menjadi satu. Ada tepung tapioka, wijen hitam, tepung terigu, protein tinggi, dan yang terakhir keju parmesan yang sudah kita parut. Setelah itu kita campur hingga tercampur rata. Nah, jangan lupa tetap diaduk-aduk juga biar gulanya gak jadi karamel di bawah. Sampai dia ya cukup panas saja, nggak perlu yang terlalu sampai mendidih. Dan ini juga nggak memerlukan waktu yang banyak, kita cuman mungkin perlu waktu 3-5 menit aja. Kalau udah mulai panas, udah mulai sedikit kayak berbusa gitu, baru kita masukin campuran bahan keringnya tadi. Langsung kita masukin semuanya. Nah, kalau sudah dimasukin langsung diaduk. Cepet ya, karena ini kalau lama nanti dia akan kental di bawah. Ini pembuatannya hampir sama dengan membuat sus, persis banget. Nanti harus kita tunggu sampai dingin. Kalau udah dingin baru bisa kita masukin telurnya. Ini harus sering kita turunin. Kalau suhunya udah mulai panas kita turunin biar nggak gosong di bagian bawahnya. Cukup dia sampai kecampur rata aja. Kalau udah kecampur rata dan sekiranya udah gak terlalu lengket, berarti dia adonannya udah bisa kita pindahkan dan kita tunggu dingin. Nah, ini adonannya udah, terus kita pindah di wadah yang lain sambil kita tunggu dingin. Oke, sambil kita nunggu dingin adonannya, kita bisa lanjut ke step berikutnya, pembuatan fillingnya. Oke, untuk tahap
berikutnya kita akan membuat cheese fillingnya. Yang pertama bahannya ada cream cheese dan yang kedua ada coklat yang sudah saya lelehkan. Oke, yang pertama langsung saja saya mixer dulu cream cheese-nya sampai lembut. Saya menggunakan kecepatan rendah. Ini juga kita nggak perlu lama-lama, yang penting sampai lembut aja. Dan kalau kita pakai cheese filling sebisa mungkin 2 jam sebelumnya harus sudah kita keluarkan dari chiller, jadi biar lebih mudah memakainya. Ini sudah lembut, setelah itu kita matikan mixernya. Jangan lupa ini dibersihkan. Setelah itu kita masukkan coklat putihnya yang sudah dilelehkan sedikit-sedikit, diaduk perlahan dan sebisa mungkin jangan sampai pecah. Jika sudah tercampur, baru kita masukin lagi. Lalu diaduk, harus pelan-pelan. Cheese fillingnya sudah siap, sekarang kita menuju step yang berikutnya. Oke, untuk step berikutnya kita akan membuat topping. Bahan yang pertama ada butter. Kita mixer dulu dengan gula pasir dan juga gula halus. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia berubah warna menjadi pucat dan sedikit mengembang ya. Oke, setelah berubah warna menjadi kuning pucat, kemudian kita masukkan telur. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sampai dia tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan tepung terigunya. Lalu kita mixer lagi. Pastikan semua bahannya tercampur rata. Nah, yang terakhir masukkan vanili dan juga pewarna makanan. Saya
Saya kali ini menggunakan pewarna makanan coklat 3-4 tetes atau sesuai selera, sesuai warna yang diinginkan. Aduk menggunakan spatula hingga tercampur. Saya tambahkan lagi pewarna makanannya. Kita aduk lagi. Jika sudah, kita pindahkan ke dalam piping bag. Oke, jika sudah, kita menuju ke tahap pembentukan adonannya. Oke, ini tadi adonan yang sudah kita buat dan sudah kita tunggu dingin ya. Sekarang kita masukkan 1 butir telur. Langsung aja kita masukkan. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah. Sampai semua benar-benar kecampur rata. Nah, dan ini juga adonannya kenapa harus dingin, karena kalau dia masih panas, kita masukin telurnya akan mateng. Jadi dia nggak akan kecampur tapi akan mateng. Jadi harus benar-benar nunggu dingin baru bisa kita mixer.
sudah tercampur rata ya. Setelah ini nanti akan kita timbang, kurang lebih beratnya sekitar 50 gram, lalu kita isi. Oke, untuk step berikutnya mari kita lanjutkan. Tahap berikutnya kita akan menimbang adonan, lalu isi, diberikan topping, baru kita bake. Oke, sekarang kita bagi dulu atau kita timbang adonannya, kurang lebih 50 gram. Nah, dari 50 gram adonan ini kita isi kurang lebih 10 gram cheese filling yang tadi udah kita buat. Ini kita bulat-bulatin. Atau biasanya kalau di istilah roti itu namanya di rounding. Setelah itu kita isi dengan cheese filling. Kita tutup. Nah, saat menutupnya ini harus rapat, karena kalau nggak rapat biasanya dia akan keluar dari bawah isiannya. Jika kita sudah isi, selanjutnya kita beri topping di atasnya. Setengah bagian adonan ya, karena kalau sampai bawah dia biasanya terlalu banyak. Setelah itu kita bakar, suhunya 200 derajat kurang lebih selama 12 menit. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat kurang lebih selama 12 menit ya. Saya pindahkan. Inilah hasil jadi mochi bread. Selamat mencoba di rumah. Landmark Cooking Class for everyone.